Halo dan selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai duel pemain terbaik. Jadi kan kita ini video yang terakhir ya. Jadi kita itu sparingan Mickey Mouse, grup Mickey Mouse dan grup badminton Hore. Grupku yang GBH atau grup badminton Hore. Nah ini karena yang terakhir jadi dari pihak kita sama pihak lawan, pihak Mickey Mouse itu pingin ngeluarin pemain terbaik. Tapi pemain terbaik yang hadir di hari ini ya, bukan pemain terbaik secara keseluruhan karena kalau di kita sih pemainnya itu ganti-ganti dan nggak terlalu rutin main gitu. Ya mereka punya ini sih kayak grup sendiri, jadi mau main kapanpun bisa. Biasanya anak-anak itu gitu ya. Jadi nggak terlalu setia sama satu grup, tapi punya banyak grup. Tergantung mood ya biasanya main di mana gitu. Oke, jadi kalau kita itu ngeluarin pemain terbaik ya. Aku sama Satrio ini kan sebenarnya udah temenan udah lama ya, dia sama-sama kidal, jadi kita tuh langsung klik gitu. Cuman Mas Yakin ini kan jarang datang juga, tapi dia ikut membela tim kita. Ya karena dipanggil sama adminnya, kalau enggak ya sepi, enggak ada yang ikut tanding kan. Bisa-bisa satu orang tanding 4 kali kalau nggak manggilin teman-teman yang pernah hadir tapi nggak ikut tanding. Jadi harus seperti itulah, adminnya harus rajin-rajin manggilin orang-orang yang dulu pernah datang gitu. Nah, Mas Yakin sama Satrio ini nggak pernah ketemu karena Satrio itu kerja di luar kota juga. Mas Yakin jarang datang. Jadi ini sama-sama nggak pernah partneran ya. Ini baru pertama kali dan langsung disuruh duel sama pemain terbaik lagi dari grupnya lawan gitu. Apakah mereka bisa menang? Apa plus minusnya kalau kita itu nggak pernah partneran tapi disuruh uh, disuruh tanding gitu. Kadang ada ya kalau kita lihat di turnamen-turnamen. Jadi kayak mungkin namanya open ya. Jadi sama penyelenggaranya itu di dipasangin sama orang yang kita nggak kenal, ya mungkin sebelum tanding bisa kenalan dulu ya, terus mungkin ada beberapa hari sebelum tanding, jadi nggak langsung datang terus oh kamu sama ini main gitu enggak, jadi udah kayak dipersiapin sih sama adminnya. Oh, kamu sama ini nanti ya tanding tanggal berapa gitu. Jadi mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk uh, kenalan dan ini latihan ya. Tapi mostly nggak latihan, jadi langsung datang langsung main gitu. Jadi kenalan di hari itu juga, partneran di hari itu juga, dan langsung main gitu. Nah itu kita perlu waktu untuk mempelajari apa ya ininya lawan, ininya temen, kebiasaannya teman, terus dia bisa apa dan nggak bisa apa, kita mesti bantuin apa gitu. Kalau lumayan ini ya, kalau lumayan klik atau apa istilahnya anak-anak sekarang itu uh, chemistry ya. Jadi yang kalau chemistry-nya itu udah langsung klik, langsung kayak nyatu gitu ya gampang, kita mungkin bisa menang juga ya kalau seperti itu. Kadang juga gini sih, meskipun kita itu kenal ya sama teman kita, udah sering partneran, kadang-kadang juga ini sih nggak klik atau masih um, masih bukan bertengkar tapi kayak ini bingung siapa yang ngambil bola di tengah, jadi rebutan. Dan kalau ini ya tanding itu uh,
ini sih, jadi kayak adrenalinnya itu lebih tinggi. Jadi masing-masing kalau nggak ngerem egonya meskipun kenal ya, itu tambah, oh aku aja kon matian, kamu matian jadi aku aja yang ngambil di tengah gitu. Tapi yang satunya juga aku mau bantuin kok, jadi nggak ini ya, eh, nggak perlu kamu backup terus gitu. Aku bisa gitu. Nah itu bisa memicu ini ya, apa, clash mungkin nggak sampai eh, marahan atau sampai siwa. Siwa itu kayak ini ya dijauhin setelah tanding, wah anu tak blok kamu soalnya kamu ini nggak ada aku kalah, nggak seperti itu juga ya. Eh, tapi clash kalau sampai raketnya patah itu memang ya apa ya, bikin kita mikir gitu. Kecuali kalau atlet, atlet kan ininya sponsor ya, raketnya sponsor. Terus juga kalau atlet itu ya raket patah itu ya udah wajar ya. Dan mereka juga nggak terlalu masalahin sih, karena ya memang it happens gitu. Cuman kalau buat kita-kita yang beli raket dengan keringat kita sendiri itu marahnya mungkin nggak ini apa, bukan marah sih, kayak kecewa. Kecewanya itu udah nggak habis-habis sih, karena apalagi kalau kita itu pakai raket yang mahal 3 jutaan gitu ya. Terus tabrakan waktu pertandingan atau turnamen, apalagi cuman sparring gini, itu bikin nyesek sih. Ya memang bukan salah siapa-siapa, karena kita kan juga ini apa, nyanyil atau lancang untuk ngambil bola-bola yang di tengah. Kalau mau terbebas dari raket clash ya mesti nggak ngambil, tapi ya ini kekurangannya adalah poinnya hilang gitu. Jadi tengah-tengah terus semua pada menghindar. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau ada positifnya juga ya, Mas yakin sama Satrio pasangan, karena memang nggak pernah pasangan, itu ada positifnya juga. Karena mereka saling menjaga hal itu, nggak ada kayak kondok-kondokan. Aku aja, aku yang ambil alih gitu. Aku lebih bagus mainnya dari kamu, kan nggak ada. Soalnya baru kena jadi pada sungkan semua gitu. Itu mungkin jadi positif sih, nilai positif seperti itu. Jadi kayak sama-sama berusaha jadi pemain yang terbaik dan nggak ini yang ngurangin kesalahan-kesalahan. Kalau kita salah terus sungkan, oh aku kepingin ini sih main lebih safe, jadi mengurangi apa, bola-bola yang mati gitu. Kebetulan kalau Mas Yakin juga lumayan sering ya partneran sama aku, jadi udah tau lah kalau temennya Kidal tuh harus bagaimana gitu. Yang parah itu mungkin di grup kalau nggak ada yang Kidal, jadi kita nggak pernah latihan nemenin orang Kidal itu seperti apa gitu. Nah itu ya kalian bisa lihat yang di sebelah sana sama-sama ngambil bola di tengah dan akhirnya raketnya patah, itu yang mungkin Arman ya namanya, patah. Ya sebenarnya mungkin aja ya bukan karena itu jadi pecah gitu, mungkin udah pernah tabrakan raketnya eh, terus retak ya. Jadi kadang-kadang itu kita itu menuduh teman kita melakukan hal itu ya, melakukan oh gara-gara kamu ini jadi pecah gitu. Padahal mungkin kita udah pernah tabrakan sama orang lain gitu, atau mungkin kita sendiri yang ceroboh sering banding-banding raket terus retak, dan waktu kena benturan yang kedua mungkin nggak terlalu keras atau mungkin sudutnya nggak pas, itu bisa pecah. Jadi nggak, kalian nggak bisa 100% nyalain teman kita gitu, karena mungkin ada kayak ini waktu itu adminku cerita sih kalau raketnya waktu di Senar tuh dia nggak ngeh kalau raketnya itu
udah retak, yang tahu stringernya. Jadi waktu nyenar tuh yang nyenar bilang ini nggak bisa kamu tarik segini soalnya udah retak gitu. Nah, itu kalau nggak pernah ngecek ya, nggak pernah diperiksa, itu biasanya seperti itu. Nanti tabrakan yang terakhir pecah, terus waduh gara-gara ini pecah gitu. Padahal enggak, itu udah retak ya. Nah, kalau aku mau ini ya, review permainan dari teman-temanku ini, kalau Satrio kan juga kidal, cuman badannya kan lebih gede dari aku ya. Jangkauannya pasti lebih luas lah. Dan itu Mas Yakin mungkin karena mungkin udah terbiasa dengan permainan temen yang kidal, tapi juga harus belajar lagi karena kan beda orang gitu. Dan cara main kita walaupun sama-sama kidal juga nggak sama. Jadi harus ini adjust ulang ya cara baca lapangannya itu bagaimana. Jadi solusi buat mentali sih, mental secara mentalnya karena berdua udah jam terbangnya udah tinggi ya, jadi sama sering-sering partneran sama orang lain di luaran gitu. Jadi insting insting bertahan hidup di lapangan tuh langsung jalan gitu. Oh ternyata temanku gini gini gini, aku perlu apa gini gini gini, itu udah tahu gitu. Lain dengan orang yang cuman kalau main tuh sering digendong-gendong terus nggak pernah punya inisiatif untuk ngambil bola atau apa. Kalau di ini ya kadang-kadang ada kesalahan yang kita ngerekam itu, waktu ngerekam tuh kita ngelihat rekaman kita main itu dipelajarin atau enggak. Kita paling penting itu ya kalau kalian mau lebih maju ya mainnya, yang paling penting itu kalian bisa menilai diri sendiri atau enggak. Kalau cuman kayak oh aku yang hebat, jadi ngelihat ini ya kalian ngerekam video terus kan suka ya di reels Instagram itu, aku lihat teman-teman yang ngerekam itu yang dimasukin di reels itu cuman waktu dia poin aja, padahal secara keseluruhan pemainnya dia itu kalah gitu. Jadi yang dia poin-poin aja yang sekiranya kelihatan wow bagus ya, oh, keren gitu, itu yang di cut dimasukin diedit, dimasukin di reels, jadinya apa merasa oh hebat gitu, padahal itu ya cuman sebagian kecil dari permainan. Nah kalian tuh belajar nggak waktu yang salah-salah itu loh, coba di cut yang salah aja, terus kalian pelajari kenapa kok aku bisa mati di sini, kenapa kok lawan itu bisa gampang untuk ngambil bola-bolaku, itu yang kalian pelajari harusnya. Jangan cuma ngambil yang kesimpulan aku keren, aku kalah karena boloku yang nggak entos, nggak bisa main. Nggak seperti itu ya. Kalau kalian tuh pingin maju, harusnya itu mainnya seperti itu. Apa belajarnya itu seperti itu. Nah kebetulan ya tim dari aku itu sama-sama bisa ngimbangin lawan ya, dan sedikit lebih unggul lah ya. Nah ini mungkin ini ya jadi masalah ya, kadang-kadang kita itu kepingin bantuin gitu, kayak Mas Yakin gitu kan kepingin bantuin, tapi bantuinnya malah ngeblok dan bolanya jadi tanggung gitu, jadi yang repot sebenarnya jadi Satrio. Nah kayak gitu-gitu itu kan ya memang nggak ini ya, nggak pernah partneran sih, jadi bagaimana ya kita nggak tahu gitu. Cuman ini kadang-kadang kalau kita itu kalah jauh dari lawan itu bikin kita itu deg-degan gitu. Jadi kayak aku ini mau nyalah no partner tapi kok nggak kenal, kok sungkan gitu. Jadi ya yang ada cuman ini pura-pura baik. Kalau partner berbuat kesalahan tetap kita kayak aman nggak apa-apa, tetap tos gitu ya. Mungkin tapi dalam hati kayak duh bodoh men saya iki gitu ya. Oh kita kok gak iso, padahal ini ya
dalam hati seperti itu, tapi gesturnya kalau aku sih bisa baca gestur ya. Oh, temen ini meskipun ngetos aku bilang aman-aman, tapi aslinya dia nggak suka dengan ini ya, dengan perilakuku atau permainanku, mungkin hari itu jelek ya. Jadi dia nggak suka, ya, tapi nggak bisa ngomong karena kan ya nggak seberapa kenal gitu. Cuman apapun ini ya, apapun tantangannya atau hasilnya, harusnya kita masih stay positif sih. Jadi berusaha menjadi kayak kakak tertua, iya. Kakak semua. Kemarin aku dijulukin koko bersama karena dia mungkin yang paling tua di grup. Jadi semua manggil kakak. Nah, kalau jadi kakak itu harusnya sama adik-adiknya itu lebih kayak mengayomi ya. Jadi kayak berbuat salah juga tetap didukung. Itu ya kakak yang baik ya. Aku nggak bicara dengan kakak yang biasanya ini ya, ada di keluarga pembuli. Ada sih ya, kan nggak semua keluarga itu kan nggak selalu sama kayak jadi keluarga yang apa ya, kayak keluarga cemara gitu. Tapi em, kadang-kadang kalau saudara malah lebih jahat daripada temen gitu. Itu em, masalah sikap aja sih. Jadi kita tetap menjaga ini ya. Kamu salah gak apa-apa, mari kita ini berusaha yang terbaik aja gitu. Nah, mungkin aku tutup dengan pertanyaan yang terakhir ya, walau mungkin di atas kertas tuh kita punya kayak, oh pemain ini bagus, nilainya 9, ini 9 gitu. Dari tim kita 99, yang lainnya lebih rendah gitu. Kita pasangin yang bagus itu, padahal mereka itu jarang pasangan. Karena kan kalau di grup biasanya yang bagus-bagus tuh dipisah gitu, apalagi nggak pernah atau jadi lawan, nggak pernah partneran ya kan. Kalau kalian mau jujur tuh kan kayak gitu. Kadang-kadang bagus-bagus dipartnerin, terus yang nggak seberapa bagus main gitu. Terus anak-anak itu protes, bilangnya ke saya, loh kocar, ini gak salah. Itu kuali ini pasangannya gak apa-apa. Biasanya aku bilang gak apa-apa, kan mereka juga perlu latihan bagaimana punya partner yang bagus mainnya gitu. Bukan karena kepingin 21-0 ya, cuman itu perlu buat latihan juga. Pemain yang bagus tuh perlu latihan dengan sesama pemain yang bagus, walaupun pasti menang ya. Kalau kita main-main biasa itu pasti menang, cuman kita jadi mempelajarin lah. Oh ini mainnya kayak gini. Kadang-kadang gitu sih. Kalau kita itu main sama partner yang bagus mainnya itu jadi malas, bener nggak? Jadi malas ngambil, kayak gampang no, terus nggak terlalu konsen gitu ya. Oh ini bolanya ini wis partner bagus mainnya, partner aja ngambil, walaupun aku ngelop aku tetap maju ke depan gitu. itu apa ya, ya memang benar partnernya bisa ngambil, cuman ya nyusahin gitu. Nah itu mungkin kalau waktu tanding, main-main biasa ya, waktu nggak sparring gitu, pasanginlah yang baik, pemain terbaik sama pemain terbaik kalian, biar kalian yang pemain terbaik itu punya latihan ya. Kalau punya partner yang baik itu kayak gimana. Tapi kalau main ya yang sungguh-sungguh gitu. Dan dari pihak lawan juga harus, wah ini latihan mental nih, kalah nih karena mereka bagus-bagus mainnya. Nah itu latihan mental, kalian jangan mau kalah. Apalagi kalau yang masih muda ya. Belum tentu yang masih muda itu kalah. Bisa jadi kalian tuh the next minion kan, nggak tahu gitu. Jadi harus seperti itu, walaupun yang senior lebih bagus mainnya, tapi mereka itu tua. jadi ya
jangan terlalu banyak alasan lah ya. Kemarin aku main udah lama nggak ketemu sama, dulu masih satu sekolahan atau satu kelas mungkin sama keponakanku ya. Usianya beda jauh sama aku ya. Terus waktu kemarin ketemu kan mereka udah lulus liburan. Jadi main sama aku, mereka waktu mati itu bilangnya apa? Wes tuwek. Gara-gara lulus SMA aja udah nganggep udah tua. Padahal masih umur berapa? Nah, itu aku lihat ini ya. Kemarin tuh pemain-pemain yang mungkin grade-nya itu grade F, tapi karena udah tua ikut pertandingan kayak di Jakarta namanya HOOH turnamen kalau nggak salah, itu isinya kayak banyak orang tuanya, jadi mereka di downgrade gitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 32, 42, 32.